Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, ini kampung apa nih? Kampung Kebantenan. Kira-kira ada yang punya banyak setoran? Yang punya banyak utang ada? Yuk sama-sama malam hari ini kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus saya ngajak para ibu-ibu untuk mendoakan suaminya malam hari ini. Betul? Sebab yang mayoritas mencari nafkah adalah suami. Betul Bu? Betul. Makanya malam hari ini kita doain suami kita biar banyak duitnya, amin. Yang dagang biar laris dagangannya. Yang usaha Allah kasih mudah lancar usahanya. Yang rezekinya masih di atas langit Allah turunin, di dasar bumi Allah keluarin. Yang jauh Allah deketin, yang haram Allah halalin, yang sedikit Allah banyakin. Alhamdulillahirabbil. Kenapa saya selalu mengajak ibu-ibu untuk mendoakan para suaminya? Sebab Bu, ternyata doa seorang istri itu 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa-doa para suami. Betul Ibu? Makanya bapak-bapak sebagai suami tolong didengarkan Pak. Maaf, kalau bapak rezekinya pengen lancar, duitnya banyak, usahanya enak, dagangannya laris, satu kuncinya Pak, jangan pernah sakiti hati istrinya. Ini betulnya kayaknya ragu-ragu ini. Betul Bu? Sekali lagi betul Bu? Saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang jujur. Di Kebantenan ada nggak suami yang suka nyakitin istrinya? Ada? Suami yang suka berkhianat ada? Suami yang suka WA-an sama janda ada? Yang kedua, sama ibu juga dengerin. Bapak-bapak siapa? Pak. Nah, kalau bapak-bapak ini rada mati nih kalau ngajarin. Yang kompak siapa? Kalau ibu pengen suami rezekinya lancar, duitnya banyak, dagangannya laris, satu kuncinya, jangan pernah marah-marah di depan suami. Betul Pak? Yang kompak betul Pak? Pertanyaan yang sama, kira-kira di Kebantenan ada nggak bini yang suka marah-marah sama suami? Ada? Jangan takut jawabnya Pak. Ada Pak? Bini yang kalau belanja online kagak izin sama suami? Ada? Ada kejadian Ibu di film Indosiar, istri yang suka belanja online tanpa izin suami meninggal dunia, ternyata jenazahnya dibawa kabur sama JNT. Nauzu. Yang kedua, di Kebantenan ada nggak bini yang suka nyopet duit suami? Ada? Bu, kalau ibu nyuci celana suami ada duit 500.000, pertanyaannya ibu ambil apa kagak? Ambil apa kagak? Suami nanyain, mah ngeliat duit ayah enggak? Ibu jawabnya ngeliat apa kagak? Tukang copet berarti. Yang terakhir, kira-kira di Kebantenan ada nggak istri yang berani kentut depan suami? Orangnya mengaku ya. Betul Bu? Mudah-mudahan semua yang hadir biar berkah dunia dan akhirat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
Dengan sama-sama kita memperbanyak kalimat syukur alhamdulillahirabbil. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf sebelumnya suara AA agak sedikit serak ya Bu, jadi gak bisa lantang berbicara, maka mohon dimaklum sebab wayahnya yang namanya saya itu cowok panggilan. Serak-serak bahasa terpada kepleset. Ini kira-kira kita bikin kesepakatan dulu ya Bapak Ibu, biar jamaah dan saya sama-sama enak, nggak ada yang ribut kelamaan. Ini saya naik sekitar jam 10:30. Kira-kira selesai ceramah jam berapa? Ibu-ibu dulu saya tanya, Bu, saya selesai ceramah jam berapa? Jam 2 ibu-ibu. Bapak-bapak tolong jawab Pak, saya selesai ceramah jam berapa Pak? Subuh. Ini lebih antep lagi nih. Ini saya mau tanya, emang di Kebantenan udah berapa banyak mubalik yang mati di sini? Nah, ceramah sampai jam 2 sampai jam subuh. Saya cukup 1 jam Bapak Ibu, lewat daripada 1 jam hitungannya lembur. Karena tujuan saya ceramah satu, cuman cari doa, jangan lemes. Saya cari doa daripada para kiai, ustadz dan jamaah yang ada di tempat ini. Kalau saya sudah mendapatkan doa dari semua yang hadir, dari guru-guru yang hadir, dari jamaah yang hadir, maka demi Allah saya pulang dari tempat ini pasti bawa amal. Udah salah lagi baik. Ibu bapak maaf, Kang Rian, wabil khusus saya tadi terima kasih untuk patwal yang ngawal saya ketika dari keluar tol Jati Asih. Karena kalau nggak dikawal yakin pasti saya terjebak macet di jalan. Karena memang malam minggu banyak yang keluar, betul? Walaupun dalam hidup ini saya punya prinsip, saya lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada saya terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika saya tausiah maaf, jangan ada yang sambil WhatsAppan, jangan ada yang sambil WA-an. Kenapa Ustadz? Karena malam hari ini saya rindu mata yang saling menatap, bukan jari yang saling mengetik. Ngapa sih kok jadi ngumuman baik? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua, amin ya Rabbal. Seandainya tidak maksimal, maka insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu kalau diundang lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, poin yang pertama ini tentang keutamaan kita hadir di tempat ini. Maaf kalau kita bicara pahala, nih kira-kira kita duduk di tempat ini pahalanya gede apa kecil? Saya tanya ibu-ibu dulu, Bu, nih kita duduk di tempat ini pahalanya gede apa kecil? Kurang kompak, gede apa kecil? Ibu senengan yang gede apa yang kecil? Pak masih hidup? Emang kalau ngaji itu di depan bapak-bapak, depan ibu-ibu itu rasanya beda. Kalau depan ibu-ibu kayaknya rada kompak dah. Kita tes ya Bu ya. Jawab yang kompak ya Bu ya. Ibu, bapak,
Dia mengajakin berantem jawabannya. Coba ibu dulu tes. Siapa ingin pintu selalu tak mudah hanya seorang, carilah pintu surga. Enak tuh depan ibu-ibu. Coba bapak-bapak Pak jawab yang kompak Pak. Siapa ingin? Nah. Sampai sini jelaskan. Yang kagak pengen ke surga bapak apa ibu? Kalau nggak percaya begini ibu, ibu jawab yang kompak ibu. Maaf, di dalam rumah tangga maaf, yang suka berkhianat bapak apa ibu? Yang suka bohong bapak apa ibu? Bapak mah kagak ada benernya Pak. Yang suka nyakitin bapak atau ibu? Dosa ibu ditanggung, ibu masuk surga, bapak masuk. Tega dia mah bapak masuk neraka. Tapi survei membuktikan ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Allah perlihatkan penduduk neraka, ternyata yang paling banyak di neraka kira-kira bapak apa ibu? Rasain dong. Alhamdulillah, neraka alhamdulillah. Bicara besar ataupun kecil, gede ataupun kecil, hikmah, keutamaan kita duduk di tempat ini. Maaf, dalam kitab Hayatu Ayawanil Kubra dijelaskan yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri, aqallul jazai lihuduri majlisil ilmi. Ternyata paling kecil-kecilnya, paling sedikit-sedikitnya pahala, balasan, ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bagi orang-orang yang hadir di tempat-tempat seperti ini, Allah berikan dua. Ada berapa? Orang kompak. Ada berapa? Suara saya udah mulai habis ini. Ada berapa? Bang Son, bassnya gedein dikit bang. Ada berapa? Ada. Apa yang pertama? Ayyughfaro liwalidahi fikobrihi. Ternyata duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah orang tua kita diampuni dosanya di alam kuburnya. Ibu punya orang tua, punya Pak, punya orang tua Pak. Coba saya minta yang jujur, yang orang tuanya masih hidup angkat tangannya. Maaf. Yang kedua, yang orang tuanya udah meninggal dunia, angkat tangan. Oh berarti ini banyakkan yatimnya ya. Yatim piatu ya Bu ya. Ya Allah. Bagi orang tua kita yang saat ini, mereka sudah berada di alam kuburnya, mereka sudah meninggal dunia, wasilah anaknya, bapak ibu duduk di tempat ini, demi Allah mereka mendapatkan ampunan di alam kuburnya. Makanya Nabi Muhammad pernah dibentangkan alam barzah, diperlihatkan ada penghuni kubur yang sedang dicambuk oleh malaikat. Akhirnya malaikat itu berhenti nyambuk. Si ahli kubur bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan cambukanmu? Maka malaikat menjawab, wahai Fulan bin Fulan, bagaimana aku akan mencambukmu sementara engkau punya anak sedang duduk di majelis taklim dan beristighfar untuk dirimu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang pertama ibu. Yang kedua, innallaha yahfajul aulad. Sesungguhnya Allah bakal ngejaga anak-anak kita. Nih bocil-bocil begini nih. Tong. Woi. Woi. Woi.
Ya udah biarin tidur aja, tidur. Tidur aja ya, tidur. Enakan tidur, berisik agak berisik. Ini anak-anak kita seperti ini Ibu, insya Allah bagi bapak dan ibu yang rajin duduk di majelis taklim, yang rajin duduk di tempat-tempat seperti ini, maka mereka akan dijaga sama Allah. Bu, kira-kira gede apa kecil? Alhamdulillah. Tuh poin yang pertama, setengah jam lagi. Pokoknya jam setengah 12 selesai. Selesai kagak selesai, selesai. Sebab saya masih banyak acara besok ya Bu, doain biar sehat ya. Besok pagi saya harus ke Bogor, malam Seninnya saya harus ke Jakarta, dan malam Selasanya saya harus ke Bandung. Doain biar sehat ya Bu. Ya itu dia kalau ada yang ngundang. Poin yang kedua, sebentar lagi syukur alhamdulillah kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan ampunan, betul? Kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, Bapak Ibu seneng gak dikit lagi kita mau puasa? Girang gak dikit lagi kita mau puasa? Nah kalau emang kita girang, nih saya ada syair nih. Kita nyambut Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Nanti ibu inget-inget setelah saya, nanti ibu yang baca, bapak yang baca. Setuju? Tapi gak apa-apa suara saya serak. Ini suara saya rada demek kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini udah gitu gak ada kipas angin ini. Iya, jadi agak gerah ya, agak keringetan. Nih kalau ada mah gak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya ada-adain dah. Bu, siap nyambut Ramadan, siap. Saya dulu ya, nanti ibu-ibu boleh belakangan. Tapi maaf suara saya pelan aja, karena nggak bisa suara saya kenceng, karena yang lagi serak. Kira-kira nggak apa-apa ini. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, 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 mari sambut bergembira. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya, tak mengapa. Ayo 1, 2, 3. Apal ibu? Apal pak? Yang di pojokan mah bilang bukan Ramadan. Apa kata dia? Oskadon. Saya ulangi lagi, siap? Apalin, inget-inget, tengetin. Biar nanti kita bisa nyambut Ramadan selain dengan kalimat bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia juga. Setuju? Setuju? Siap bu? Ramadan 3 kali. Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa 3 kali. Puasa, puasa, mari sambut bergembira. Sabar hati 2 kali tuh. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya, tak mengapa. 1, 2, 3. Kayaknya mentok di puasa ya. Ibu-ibu kalau diajak selawatan, syairan suka kayak begitu. Beda kalau diajak nyanyi lagu dangdut. Bu, lanjutin ya. Setuju? Bisa? Perasaan. Lanjutin. Nggak bisa juga. Perasaan. Ya,
Ini dua-duanya kagak ada yang bisa ini. Ibu, bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sambut Ramadan dengan kebahagiaan, sambut Ramadan dengan kesucian hati, maka insya Allah kebahagiaan kita, kegembiraan kita akan menjadi buah. Apa yang Nabi kita katakan, jasad kita bakal haram atas jilatan api neraka. Alhamdulillah. Poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Ini kaitannya tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar ada kipas angin. Alhamdulillah. Hirabil. Masih lanjut. Kira-kira jambu klutuk buah melon udah ada yang ngantuk belum? Kurang kompak ada yang ngantuk apa belum? Alhamdulillah. Poin yang ketiga saya awali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, kira-kira dalam kehidupan di dunia ini kita pengen jadi orang yang beruntung dunia apa akhirat? Yang enak jawabnya dua-duanya. Saya tanya sekali lagi, saya ulangin lagi. Bapak Ibu pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Bu, pengen bahagia dunia apa bahagia akhirat? Pengen beruntung dunia apa beruntung akhirat? Dua-duanya, Bu. Berarti Ibu siap diduain. Saya dan jamaah, maaf, dalam kehidupan ini kita menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, betul? Kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, betul? Allah kasih jawaban. Buka Quran surat Al-Hajj ayat 77. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang kebantenan yang beriman kepada Allah, kalau kalian menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian dunia dan akhirat, maka kata Allah yang pertama, irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kalian kepada Allah. Pertanyaannya, ruku dan sujud gerakan dalam apa, Ibu Bapak? Gerakan dalam apa? Berarti jelas kalau kita pengen selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, kuncinya yang pertama jaga sholat 5. Setuju? Buat ibu-ibu, Bu, bapak-bapak ntar jadi saksi Pak. Bu, jadi main remi di situ. Bu, ibu pengen gak masuk surga dari jalan mana aja yang ibu pengen? Pengen mau? Masuk surga dari pintu mana aja yang ibu pengen mau? Ada 4 syaratnya. Nah syarat ini nanti bapak yang jadi saksi. Kalau kata bapak bener, berarti bener ibu bakal masuk surga dari pintu mana aja yang ibu mau. Yang pertama apa syaratnya? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Syaratnya yang pertama, kalau ibu pengen masuk surga dari pintu mana saja yang ibu pengen, yang pertama syaratnya sholat 5. Pak, bini kita sholat nggak Pak? Dia mau ditanyanya begitu, kayak orang lagi pada musuhan. Pak, istri kita sholat apa kagak? Berarti ibu udah punya kunci atut. Bapak jadi saksi kalau ibu sholat, betul? Yang kedua, wasomat syahroha, puasa di bulan suci Ramadan. Pak, jadi saksi bini kita puasa apa kagak? Ya, jawabnya mau kagak-kagak. Bini kita puasa apa kagak Pak? Apa karena jarak kita terlalu jauh ya? Ya kan ini kita terpisah dengan sebuah jalan, sehingga kayaknya hatiku dan hatimu nggak nyambung gitu.
Betul? Tapi nggak jadi masalah lah, walaupun kita berada dalam kejauhan, selama cinta itu ada dalam hati kita, maka jarak nggak akan merenggangkan perasaan kita. Istri kita sholat nggak Pak? Alhamdulillah, ibu punya 2. Yang ketiga syaratnya wa asonat farjaha, mampu menjaga kehormatan suaminya. Dengan cara apa? 1, kalau berantem sama suami jangan sampai kedengeran sama tetangga. Ribut dalam rumah tangga, suami jangan dibikinin status. Kira-kira di Kebantenan ada gak potongan bini yang model kayak begitu? Mohon maaf Pak, saya cerita orang Muara Gembong, saya Muara Gembong. Makanya mohon maaf kalau wajah saya, kulit saya agak sedikit hitam ya. Beda sama yang di Baleho. Ini saya lihat di pamflet ada Baleho foto saya, tapi saya lihat di belakang panggung gak ada. Ini kayaknya Baleho ini ngarah irit ya, biar bisa tahunnya akan datang gitu, nggak ganti-ganti. Tapi saya senengan yang kayak gini guru, senengan yang kayak gini, nggak ada foto saya. Sebab saya pernah kejadian ceramah di Kaliulu Cikarang, foto Baleho saya segede-gedenya dipasang di panggung. Dapat 3 hari saya lewat situ, udah hilang, kagak taunya dipakai buat nutupin jamban yang buat orang berak itu. Nauzu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ibu, di Gembong Bu, Pak, insya Allah istri-istrinya solehan di sini ketimbang di sono. Kenapa? Kalau di sono berantem kadang-kadang gak bisa ngejaga kehormatan suami. Bagaimana bisa berantem lakinya diuber-uber sampai kelatar-latar, balik mati loh. Itu lakinya ngempet baik. Yang lebih parah kemarin malam saya jadi saksi, itu berantem. Ya Allah Pak, kata-katanya kasar banget Pak, mana banyak tetangga. Apa kata bininya? Emang lu mau bang laki tai? Lakinya ngebales, lu yang tai. Akhirnya kata tetangga, noh laki bini lagi pada berebut tai. Yang lebih parah, laki dibilang setan. Emang lu mau bang laki setan? Lakinya kagak terima, lu yang setan, lu. Akhirnya setan bingung, gua siapa? Nauzu. Tapi kalau di Kebantenan istrinya soleha semuanya. Kali itu ge. Yang keempat syaratnya wa atu'at ba'laha, maka dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila ibu sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, mampu menjaga kehormatan suami dan taat kepada suaminya, maka kata Nabi, silahkan kalian masuk surga dari pintu mana saja yang dipengenin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas Ibu? Jelas? Jadi yang pertama, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung dunia dan akhirat, yang harus kita jaga adalah ruku dan sujud kita kepada Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang berikutnya, maaf, kira-kira sholat perkara yang enteng apa berat? Ayo, saya pengen tahu jawaban dari orang Kebantenan. Sholat enteng apa berat? Belagu amat bilang enteng. Sholat enteng diucapin, terkadang berat dijalanin. Betul? Betul. Kenapa demikian? Idza hadara waktu sholat amaro iblisu alaihi laknatu junudahu. Ketika hadir datang waktu sholat, maka iblis langsung buka grup WA. Iblis dia punya grup WA, emang anak muda doang, ya kan? Dia perintahkan kepada bala tentaranya untuk datang ke setiap kampung-kampung yang dikumandangkan suara azan. Makanya maaf Ibu,
Bapak, ketika kita gelar sejadah aja, itu setan udah duduk di sejadah kita, Pak. Kapan kaburnya itu setan? Ketika mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setan jauh kabur sejauh 60 km. Kalau 60 km kira-kira dari Kebantenan kemana nih? Muara Gembong. Ada 60 km itu, ada itu. Karena saya kemarin 2 jaman. Berarti kurang lebih 60 km. Berarti kalau di Kebantenan azan, setan lari ke Gembong. Di Gembong azan, setan lari ke Kebantenan. Ngapain itu dia? Kelar azan dia sampai lagi, pas qomat dia pergi lagi, kelar qomat dia sampai lagi, maka dia akan siap-siap menjadikan yang ingat menjadi lupa, yang lupa menjadi ingat. Lagi sholat, yang lupa jadi ingat. Allahu Akbar. Kunci motor gua di samping TV. La ilaha illallah. Kadang-kadang duit yang hilang keingetan. Duit gua gocap jatuh di mana ya? Itu ada baik. Kadang-kadang lu di waktu sholat, kadang-kadang suka keingetan apa aja. Ngerasain nggak ibu? Bener kagak bapak? Dan akan membuat yang ingat menjadi lupa. Allahu Akbar. Gua udah berapa rakaat? 3 apa 4? Bingung dia itu sholat. Akhirnya pas ruku 3 apa 4? 4 apa 3? 3 apa 4? 4 apa 3? Malaikat lewat lah tahu. Betul. Pernah ngerasain model kayak begitu? Karena setan gak bakal ridho melihat umat Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Betul? Maka kita akan digoda dari segala arah. Maaf, digoda dari penciuman hidung kita. Lagi sholat asar, tetangga ngegoreng jengkol. Allahu Akbar. Wangi amat goreng jengkol. Siapa ya? Jadi lapar perut gua. Ada yang pernah kayak begitu? Digoda dari pendengaran kita. Lagi sholat asar, tetangga nyetel dangdut. Udah begitu lagu yang lagi viral lagi. Mana baru tumben sembayang. Itu kira-kira badan objek apa kagak bu? Oyak apa kagak? Allahu Akbar. Lagu lagi viral. Waktu ku kecil, ku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pensil, gak taunya pentil. Waktu ku tolol, lo bocah mah apal baik. Pas giliran ruku, tembak dor. Oyak itu badannya. Kenapa? Karena masih ngedenger telinganya. Betul? Digoda perut kita. Dapat 3 rakaat, 1 rakaat lagi, ngedadak perut mules pengen kentut. Kita mau batalin, tanggung serokaat lagi. Akhirnya nahan kentut, mukanya kelihatan merah. Sayang nih serokaat lagi nih. Kalau sampai batal gua awang banget ngambil wudunya. Akhirnya pas begitu ruku, saking takut jebol, batal kentut, dia ruku kakinya dilipat. Ayo loh, mau keluar kemana loh? Ayo. Sami Allahu liman hamidah. Selamat gua. Nah giliran sujud. Ini pertahanan terakhir di waktu sujud nih. Ini kalau KTP jebol batal dia uduk lagi nih. Yang namanya posisi sujud nonggeng, pantat terbuka. Betul. Kalau ruku masih bisa dijepit. Lah kalau sujud, begitu sujud, buah, iya. Jebol juga pertahanan gua. Betul? Makanya bapak-bapak maaf pak, kalau bapak-bapak pengen sholat dengan khusyuk, sholat dengan tenang, sholatnya di musola, jangan di rumah. Betul? Kira-kira ini saya dapat informasi dari Kang Rian. Ustadz, alhamdulillah musola Nurul Ihsan kalau 5 waktu
jamaahnya apa keluar-luar. Oh penuh, enggak Ustaz, di luar semua, enggak ada yang di dalam. Betul, betul. Bu, Pak, maaf saya mau tanya, kira-kira kalau sholat bicara pahala gedean sholat munfarid sendiri apa berjamaah? Jawab yang kompak, berjamaah apa sendiri? Kalau sendiri berapa pahalanya? Atau kalau berjamaah 27. Betul. Bapak, kalau bapak sholat sendirian di rumah, Pak, setannya banyak. Anak bisa jadi setan, bini bisa jadi setan. Betul kagak? Kenapa saya katakan demikian? Maaf Pak, saya pernah sholat sendirian di rumah Pak. Saya sholat sendirian di rumah. Ketika sujud terakhir, Masya Allah, saya punya anak umur 2 tahun setengah. Begitu saya sujud, itu Bu, umur 2 tahun setengah, anak saya beratnya 23 kilo. Kira-kira berat apa kagak? Ketika sujud terakhir, pala saya didudukin. Saya bangun takut kejedak, saya diem dikit lagi mati. Uman saya mikir seandainya saya mati gak apa-apa, berarti mati dalam keadaan sujud. Pas begitu dia keluar, dia langsung lari, saya bangun. Begitu bangun saya assalamualaikum, assalamualaikum, saya pegang kepala saya. Ini apaan lembek-lembek? Saya cium, tai. Ya Allah, berarti waktu ngedudukin pala saya dia sambil ada godaannya. Dan yang kedua, bapak-bapak, kenapa harus sholat berjamaah di rumah Pak? Apalagi kan kalau di Muara Gembong ada kan bapak-bapak yang rada genit, yang suka nyimpen nomor WA janda. Kira-kira di Kebantenan ada apa kagak? Suka nyimpen nomor yang rambutnya rada pirang. Sholat di rumah, dia lupa matiin data. Begitu sholat Allahu Akbar, HP bunyi. Tuh kira-kira bapak-bapak hatinya ngomong apa kagak? Siapa ya? Jangan-jangan jangan-jangan terus ngebel. Gak tahu yang ngebel si Tono. Tono ini nama samaran. Ada di sini yang namanya Tono. Apes. Aslinya ternyata perempuan namanya Tona. Dia berpikir dirubah supaya nggak ketahuan bini. Tona dinamain Tono, tapi maaf, profil nggak bisa dibohongin. Ya orang profil rambutnya pirang. Bininya masuk, bang, HP tuh ada yang ngebel. Mati gua. Ini kalau seandainya si Tonah yang ngebel, mati gua. Istrinya tahu emang lakinya pembisnis, takut penting, bukan karena kurang sopan, songong. Bang, izin angkat HP abang, takut ada yang penting. Mati lagi baik gua. Pas dilihat sama istrinya, bang, ini Tono kok rambutnya pirang bang? Itu lagi sembahyang, pikiran udah kagak kacau, udah kacau itu. Betul kagak? Pas diangkat, halo, halo, ini siapa? Lalu siapa? Lah gue bini yang punya HP. Lalu siapa? Lu kan Tono. Enak aja, nama gue Tona. Lalu siapa laki gue? Lah gue pacarnya. Mati. Itu Pak lagi sembahyang kuatan geget Pak. Mati gue, mati. Ya Allah, ketahuan juga gue. Maaf, seorang istri, semarah-marahnya dia, sebenci-bencinya dia, sekecewa-kecewanya dia, maaf, beraninya seorang istri gak bakal berani ngegebuk bapak lagi sembahyang. Paling dikeliterin doang tuh. Buruan lu setan, laki sial jangkalan lu. Gua kira selama ini lu setia, ternyata lu punya main di luar sono lu. Setan banget lu, buruan sembahyang lu. Itu Pak, saking sasanya, saking takutnya, baca surat kuatan Yasin dibaca. Allahu Akbar, Yasin. Kata bininya, Yasin, Yasin.
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa balik ke Fatihah. Betul. Makanya sholat berjamaah. Lihat peristiwa Isra dan Mi'raj, diawali perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Artinya apa? Jamaah. Isi masjid, isi musola. Betul. Anak mudanya ini luar biasa nih. Informasi yang saya dapat, ini acara gebrakan anak muda. Betul. Betul. Makanya orang Kebantenan yang ada di wilayah sekitar sini harus wajib merasa bangga. Masih ada anak muda, masih ada para pemuda yang cinta dengan agama, yang cinta dengan syiar agama. Betul. Sebab 10-20 tahun yang akan datang, kalau bukan mereka saat ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan agama di musola ini? Ini ceramah kok udah lapar begini nih. Tahu dapat makan apa kagak ini. 5 menit lagi subuh-subuh. Ini bukan ngundang ceramah, namanya ngontrak. Pak, Bu, Pak, Bu, nanya lagi saya tuh, kira-kira kalau kita potongan model sholat kayak begitu, apa baik keingetan? Pertanyaannya tuh, sholat kita diterima apa kagak? Ibu-ibu lu saya tanya nih, diterima apa kagak, Bu? Kagak. Pak, diterima apa kagak? Pak? Iya, bapak-bapak mah tidur dia mah ya. Iya kan, kalau bapak-bapak biasa begitu, kalau ngaji sila, kumis kepala nunduk, kumis baplak. Saya kirain mah ngedengerin, nggak taunya pules. Bicara diterima dan gaknya urusan Allah. Betul? Bu, karena bicara khusyuk bukan pangkat kita. Minimal kalau kita pengen sholat yang akan menghasilkan ketenangan dalam hidup kita, sholat bacaannya kita artiin dalam hati, biar hati kita kagak ngayap. Selain ingat kepada Allah, jangan lalai hati kita. Tapi bicara diterima dan enggaknya, Nabi jauh-jauh hari udah ngasih tahu buat kita orang Kebantenan. Apa kata Nabi Muhammad? Maaf nih, ada 3 golongan yang sembayangnya mual bakal keangkat. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Apa kata Nabi Muhammad? Salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa rusihim. Ada 3 golongan yang sholatnya nggak akan diangkat oleh Allah walaupun cuma 1 jengkal dari atas kepalanya. Siapa ketiga golongan ini? Yang pertama buat bapak-bapak nih, ibu-ibu selamat nih. Tenang Bu, ntar ibu ada bagiannya. Pak, yang pertama siapa golongan yang sholat yang gak diangkat sama Allah? Yang pertama adalah syibran rajulun amma qoman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki yang memimpin sholat, yang menjadi pemimpin sementara dibenci oleh kaumnya. Ini terjadi bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam sholat, seandainya ada imam yang mimpin sholat sementara dibenci oleh makmumnya, maaf, bencinya makmum bukan karena panjangnya lama bacaannya, bukan karena ketidakfasihannya, tapi ternyata terkadang imam tersebut ucapannya nggak sesuai dengan perbuatannya. Betul? Tapi rata-rata Pak, maaf, jamaah tuh benci sama imam yang lama bacaannya. Ibu kalau sholat raweh senengan imam yang lama apa yang cepet? Jujur aja, jujur. Senengan yang lama apa yang cepet? Pak, imam terawih senengan yang lama apa yang cepet? Maaf kalau imamnya lama, baca takbirnya ge lama banget. Allahu Akbar. Baru takbir aja di belakang aki-aki udah ayug-ayugan. Ilaha illallah. Lama kelar subuh ini mana? Bagaimana termasuk waktu sahur? Kadang-kadang emang musola banyak nyamuk kekejek baik kakinya. Lama ini mah. Lama ini mah. Akhirnya apa? Besok gua kapok sholat di musola Nurul Ihsan, gua mau pindah ke masjid.
Besok malam keduanya dia pindah ke masjid. Begitu datang imam lagi takbir, Allahu Akbar. Dia ngomong artinya suaranya kayak gua kenal. Nggak taunya apa? Imam yang di musola pindah ke masjid. Apa kata dia? Sial dangkalan, gua gagal pindah sholat. Kagak taunya imam yang di musola larinya ke masjid. Akhirnya dia lapor sama DKM. DKM, besok imam ganti ngapa? Yang ada gagahan. Siapa anak muda mau? Mau dah. Ya udah, yang mimpin anak muda. Wah, tahu deh anak muda memang seneng ngetrek. Takbirnya gebedok. Allahu Akbar. Kata ibu-ibu, yes. Kata bapak-bapak, yes. Aki-aki belakang, yes. Yang namanya anak muda kan gak gepek kok, bener kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu aki-aki nenek-nenek di belakang. Mabok. Ngapa kong mabuk sholat? Anak muda sial dangkalan. Gua ruku dia sujud, gua sujud dia ada assalamualaikum. Keluar semuanya itu bala-bala pada keluar. Allahu Akbar. Bu. Aduh, udah jam berapa ini? Lanjut ini lanjut. Masih 5 menit lagi lanjut. Alhamdulillah. Masih semangat. Masih kuat. Takbir. Iya benar, alhamdulillah. Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua bisa terjadi di luar sholat. Maaf, seandainya ada RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, seandainya kebijakannya merugikan dan menyengsarakan rakyatnya sehingga timbul kebencian, kekecewaan di hati rakyat dan masyarakatnya, benci karena kebijakannya, benci karena ketidakadilannya, dan benci karena kejoliman seorang pemimpin, maka ada indikasi sholat yang gak akan diangkat sama Allah. Sepi sampai amlang, udah kayak balang keinjak. Betul. Dan yang kedua, golongan yang sholatnya nggak akan diangkat oleh Allah. Siapa mereka? Bapak-bapak aman, ini bagian ibu-ibu, dengerin pok nih. Mati lo, dengerin lo. Bapak-bapak aman pak. Yang kedua bagian ibu. Bapak-bapak belum aman tadi tuh. Belum. Kira-kira bapak-bapak udah aman belum? Bapak-bapak kan seorang suami, betul nggak? Suami kan pemimpin dalam rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, betul nggak? Nah, seandainya bapak-bapak lagi sholat dibenci sama bininya, makanya bapak-bapak jangan suka nyakitin hati bini, betul? Jangan suka ngebohongin bini, betul bu? Jangan suka umpet-umpetan masalah duit sama bini. Bapak-bapak kalau punya duit pak, kasih semua ke bini pak, betul bu? Betul. Sebab duit suami duit istri, duit istri duit, kan sial dangkalan yang begitu. Makanya hati-hati pak, kalau sholat nih kira-kira bini kita lagi gedek agama kita. Kalau gedek jangan malu buat minta maaf, betul bu? Ibu kira-kira kalau dalam permasalahan yang pertama kali minta maaf bapak apa ibu? Bapak. Karena seorang wanita mual bakal mulai duluan minta maaf. Kenapa? Sampai kiamat seorang wanita nggak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Rasain. Nah, maka golongan yang kedua yang sholatnya nggak akan diangkat oleh Allah. Siapa mereka? Wamro'atun batat wajauju alaisahitun. Seorang istri yang ketika tidur sementara suaminya dalam keadaan marah.
Bu, pernah bikin suami marah di saat tidur? Sering. Wah, kagak. Pak, pernah nggak dibikin marah di saat tidur sama istrinya, Pak? Ibu bikin suami kecewa, ibu bikin suami marah, nggak ridho kepada ibu di saat tidur, silakan ibu sholat tahajud, ibu sholat taubat, ibu sholat istikharah, ibu sholat subuh, maka sholat ibu nggak akan diangkat sama Allah sebelum suami ibu ridho kepada ibu. Ayo lo, kadang-kadang bagaimana laki kagak mau marah, mau tidur ngobrol sama laki, ngobrolnya begitu, ujung-ujungan nyakitin. Apa kata bininya? Bang, lu kalau gue perhatiin ya, muka lu mirip orang gila yang di Jati Asih. Tuh kira-kira laki kesel apa kagak? Makanya ibu, mohon maaf, ini bukan bahasa jorok, maaf. Terkadang yang biasa bikin laki marah di saat tidur apa ibu? Kagak dibagi. Udah itu aja dah. Banyak bocah. Betul. Kadang bagaimana ibu laki kagak mau marah malam Jumat, waktunya yang katanya sunat Rasul, laki udah ngasih kode, bininya pura-pura budek. Apa kata suaminya? Perhatian, pesawat akan segera mendarat. Dijawab sama bininya, mohon maaf, lapangannya lagi becek. Gobag aja Pak, gobag Pak. Bu, nih tekan dikit lagi kita masuk Ramadan ya Bu ya. Betul apa enggak? Ulama mengatakan begini ibu, arba'atun mahrumun minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah selama, walaupun dia hidup di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, selama dia enggak buru-buru taubat kepada Allah. Siapa 4 golongan yang gak akan mendapatkan ampunan Allah walaupun dia hidup di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan? Satu di antaranya adalah al-aqu liwalidain, anak yang durhaka kepada orang tuanya dan istri yang durhaka kepada suaminya. Pak, di Kebantenan kira-kira ada nggak bini yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi berani sama laki? Ada. Ya banyak banget. Jujur gitunya mah ya. Betul apa kagak? Makanya nih Bu, salah satu kewajiban seorang istri, maaf ibu, kalau di depan laki wagodotor pihak, tundukin pandangan mata. Masalahnya kira-kira ibu, kalau di depan laki nunduk apa melotot? Nih besok mandi Pok nih, nyiapin air gek nunduk Pok, ngasih kopi nunduk. Airnya Bang, nunduk Bu, abang lama-lama ibu kagak kejeblok tiang. Artinya apa ibu? Biar hormat, sopan sama suami. Ustadz, gua sopan dan kagaknya bagaimana lakinya dulu? Betul Bu? Bagaimana suaminya? Tapi dalam agama tidak ada syarat ibu taat sama suami. Ayo, enak aja bagaimana lakinya dulu. Pok, maaf Pok, kenal nggak sama Fir'aun? Itu Fir'aun paling brengsek gitu. Jadi suami juga paling brengsek. Saking brengseknya Fir'aun, apa ngaku Tuhan. Dia tuh kalau nyuruh bininya pakai kaki. Saya mau tanya, orang Jati Asih Kebantenan,
kira-kira ada nggak yang lakinya ngaku jadi Tuhan? Yang kedua, ada nggak orang kebantenan lakinya yang nyuruh pakai kaki? Nggak ada, ibu. Bu, seandainya ada suami kita yang brengsek, nggak sebrengsek Fir'aun, tapi lihat dia punya istri Siti Asia tetap dalam ketaatan kepada suaminya selama itu tidak bertentangan dengan akidahnya. Betul? Jadi kalau ada yang bilang begini, gua taat sama laki, bagaimana lakinya, itu adalah kalimat yang salah. Betul, Pak? Ya. Nggak ada alasan buat taat sama suami. Betul, Bu? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Ramadan minta maaf. Jangan minta maaf lebaran doang sama laki. Kayak orang muara gembong begitu. Lebaran doang salaman minta maaf sama laki. Tahun sekali. Najong. Pak, kira-kira bini kita, Pak, sering gak minta maaf sama kita? Kapan minta maafnya? Lebaran doang. Terus yang kedua, ibu di saat minta maaf sama suami di saat lebaran, ibu nangis-nangis apa kagak? Idih, ada kok bini yang kagak pernah salaman sama laki, malu lebaran kan. Pas begitu dia balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua lewat mana ya? Gua malu amat nyium tangan laki gua ini. Akhirnya saking malunya dia lewat samping rumah sebelah kanan. Lakinya balik, ya Allah, tangan gua dicium sama si Rodia ini ya. Akhirnya lakinya lewat sebelah kiri. Ujung-ujungannya amplop di belakang rumah. Lah, lu di sini, Bang. Lu di sini, Neng. Ya udah, maafin gua. Kadang-kadang setahun kita berbuat salah, minta maaf kagak nangis ajan-ajan. Emang harus nangis, Ustaz? Ini pertanyaan yang bagus. Kira-kira bapak-bapak harus nangis gak, Pak? Maaf, Bu, kenapa? Emang harus nangis, Ustaz? Maaf, air mata itu salah satu bukti penyesalan kita kalau selama ini kita punya salah. Kalau ibu minta maaf agak nangis acan-acan pas lebaran, berarti selama ini ibu nggak merasa punya salah sama laki. Paham? Nangis besok mah, Pok. Jangan sampai kagak. Begitu laki pulang tungguin, Pok. Tungguin laki ke depan pintu. Begitu laki pulang langsung serobot. Tangannya ambil barang simpu begitu tuh, Pok. Tuh, begitu, Pok. Nangis, ya Allah, maafin gua yang salah, ya Allah. Kata anaknya, Ma, udah Ma, jangan malu, jangan nangis malu, biarin. Ma aus ya, iya. Ya Allah, belum ada yang dibuka. Bukain apa, Bang? Minum. Ini manja banget. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada yang melet. Akuin kesalahan ibu depan suami. Selama ini Neng banyak salah sama abang. Kadang-kadang Neng suka ngelawan abang, melototin abang, sering banget nyopetin duit abang. Kadang-kadang Neng berani kentut di depan abang. Maafin Neng ya, Bang, ya Allah, Bang. Ibu, ketika ibu bersimpuh di hadapan suami, tangisan air mata tidak bisa lagi dibendung. Demi Allah, suami juga tersentuh hatinya dan akan meneteskan air mata. Apa kata suaminya?
Sama Neng, abang kayak banyak salah sama Neng. Akuin bang kesalahan abang, iya abang jujur sama Neng. Jujur ya Neng ya, 2 bulan yang lalu abang udah kawin lagi. Bu, kira-kira jadi kagak lebaran? Dimaafin apa kagak? Kenapa kagak maaf Pak? Dengerin Pak, seorang istri diajak susah masih bisa terima, betul? Diajak tinggal kontrak masih bisa terima, betul? Diajak melarat masih bisa terima, betul? Tapi terkadang satu yang tidak bisa diterima oleh seorang istri, apa? Pengkhianatan. Hidup ibu-ibu. Betul Bu. Bahkan dalam air mata aja Allah kasih filosofi buat kita. Lihat bapak-bapak ketika nangis yang dipegang pasti matanya, ibu-ibu ketika nangis yang dipegang pasti mulutnya. Ternyata ada pelajaran yang Allah berikan. Kenapa? Ibu-ibu kalau nangis yang dipegang mulut, sebab banyak dari kaum wanita yang berbuat dosa sumbernya dari mulut. Pakai waktu yang suka ngomongin orang bapak-bapak apa ibu-ibu. Ibu-ibu mana yang mulutnya lemes nih ya, yang gatel be kalau kagak ngomongin orang. Jangankan di tempat yang lain, di pengajian dia ada be yang diomong. Emang ini nggak ada yang ngomongin saya? Ada. Sing aling dharma hitam, tadi begitu. Betul. Tapi lihat bapak-bapak ketika nangis yang dipegang mata. Kenapa? Karena banyak dari kaum bapak-bapak yang berbuat dosa sumbernya dari mata. Betul Pak? Jawab yang kompak ibu. Suami kita di saat naik motor di depan ada wanita cantik berpakaian seksi, pertanyaannya itu laki nengok apa kagak? Ketika nengok dosa apa kagak? Entar dulu. Maaf, Allah nyiptain leher ini kagak kaku, tapi tengok-tengok. Abang orang kebantenan, bapak-bapak leher pada kaku. Naik motor mau kemana pun kaku, kaku. Pasti tangak, tengok. Pas nengok ada perempuan cakep, nggak sengaja, itu rezeki. Kan gak sengaja. Betul apa kagak? Yang jadi dosa ketika nengok dia begini, cakep juga. Beda amat sama bini gua. Bini gua mah digaruk rada ngebul. Itu dia nengok lagi, nah itu baru dosa. Makanya bapak-bapak kalau nengok yang begitu kagak pengen dosa, sekali nengok udah jangan nengok lagi. Cakep amat itu ya. Insya Allah Pak mati tabrak kontainer. Betul. Tapi maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, seandainya saya nih yang katanya ahli dharma, saya berjalan naik motor di depan sana ada wanita cantik berpakaian seksi, seseksi apapun, demi Allah haram mata saya untuk melihat karena wanita itu haram. Kenapa? Di belakang ada bini saya. Lah kalau saya nengok dijeguk. Betul. Udah 10:30. Ini Kang Rian lembur baru 5 menit nih. Hitungin ada argonya ini. Bu, lanjut dikit lagi ya. Tadi poin yang kedua tuh ya Bu. Yang ketiga nih, yang sholatnya nggak akan diangkat oleh Allah. Siapa mereka? Wa akhwani mutasarrimani, 2 saudara, 2 sahabat, 2 tetangga yang putus silaturahim kagak pada nanya. Ada nggak di sini yang lagi kagak akur sama saudaranya? Yang lagi kagak akur sama tetangganya ada? Yang lagi marahan sama saudaranya ada?
Kalau ada yang kagak akur nih, mumpung belum Ramadan, jangan sampai putus silaturahim, karena salah satu orang yang kagak diampuni dosanya oleh Allah adalah mereka qati'ur rahim, yang mutusin tali silaturahim. Bu, punya musuh jangankan banyak, atuh ge ribet. Kadang-kadang ketemu temen saking keselnya buang muka. Mana muka, mending cakep jelek dibuang pisang. Ada yang kayak begitu, ada. Anak muda jangan putus silaturahim lantaran kalian mencintai wanita yang sama. Ada di kampung saya kok anak muda berantem gara-gara demen sama perempuan yang sama. Yang ini demen, yang ini demen, yang ini terima, yang ini kagak terima. Akhirnya apa? Berantem di toangan, merebutin perempuan. Mana perempuannya bego. Nih, sebagai anak muda, kalau kalian punya jiwa yang sejati, ketika kalian mencintai wanita yang sama tapi wanita itu mencintai orang lain, cukup katakan, aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan. Ya kagak dilanjutin. Dah ya Bu ya, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tuh 3 golongan. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini jadi asbab kita saling menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah. Lanjut poin yang ketiga tadi, kalau kita pengen selamat beruntung dunia dan akhirat, yang pertama irka'u wasjudu, ruku dan sujudlah kepada Allah, karena sholat adalah salah satu perintah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril dengan peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi tepat pada tanggal malam 27 bulan Rajab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, wa'budu rabbakum, sembahlah Allah. Yang pertama kalau pengen selamat, jaga sholat kita. Yang kedua, jaga hablum minallah kita, hubungan kita kepada Allah, jaga. Dan yang ketiga, waf'alul khaira, banyak berbuat kebaikan. Artinya apa? Jaga hablum minanas kita. Kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka harus banyak berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Betul? Bu, Pak, kalau ada teman tetangga minjem duit, kasih. Kasih tahu kalau ibu juga lagi butuh pinjaman. Betul. Ayo dalam hidup ini kita kudu banyak berbuat kebaikan, karena ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah meninggal dunia kita butuh kebaikan itu.